Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk with Bujang Gadis Kampus Poltekkes Palembang. Tempat kita ngobrol santai, sharing cerita, pengalaman, dan sisi seru di balik kehidupan mahasiswa dan dunia kampus. Nah, perkenalkan, saya Moh Ilham Limeresa selaku pemandu jalannya perbincangan kita pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relate dan sering menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya bagi para duta kampus, yaitu pressure or passion, reality menjadi duta kampus. Menjadi duta kampus seringkali terlihat penuh prestasi, pencapaian, dan sorotan. Namun di balik itu semua tentu ada tanggung jawab besar, tekanan, ekspektasi, dan proses pengembangan diri yang selalu tidak mudah untuk dijalani. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya realita menjadi bujang gadis kampus Poltekkes Palembang, mulai dari pengalaman, tantangan, sampai makna yang didapat selama menjalankan amanah sebagai representasi kampus. Dan tentunya untuk membahas topik yang menarik pada kali ini, kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa dan inspiratif tentunya. Tentu saja mari kita sambut Kak Satrio Putra Dianda. Oke Kak, sebelum kita mulai mungkin Kakak boleh nih menyapa sobat kampus yang ada di rumah dan sekalian memperkenalkan diri Kakak. Terima kasih Ilham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengundang saya ke acara podcast dari program kerja Bujang Gadis Kampus Palembang ini. Oke, suatu keistimewaan bagi saya mendapat undangan di sini untuk sharing bersama adik-adik Bujang Gadis Kampus. Terlebih lagi ini akan kita bahas tentang apa ya, bujang gadis, jadi realita bujang gadis kan. Nah, ini pas sekali untuk nanti di-share dan suatu acuan buat teman-teman untuk mendaftar bujang gadis kampus. Oke, saya Satrio Putra Dianda sebagai bujang kampus Poltekkes Palembang tahun 2023, jabat sebagai bujang dulu ya. Saya sekarang sebagai mahasiswa aktif jurusan keperawatan semester 6. Sekarang sedang menyusun karya tulis ilmiah atau tugas akhir. Doakan supaya cepat ya. Ntar lagi seminar hasil dan lanjut ukom dan lanjut wisuda. Amin. Amin. Doakan supaya cepat. Oke, mungkin itu saja. Ilham. Luar biasa nih Kak Satrio nih di tengah-tengah kesibukan menyusun KTI kayak masih sempat-sempatnya untuk sharing-sharing cerita ke kita pengalaman selama menjadi bujang gadis kampus. Luar biasa. Mungkin kita kedepannya bakal berbincang santai kayak sambil sharing pengalaman cerita menarik selama Kakak menjadi bagian dari bujang gadis kampus Poltekkes Palembang. Oke. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Sebagai pembuka nih, menurut Kakak sendiri menjadi bujang gadis kampus itu lebih terasa sebagai pressure atau passion nih menurut Kakak? Oke. Kita mengacu pada pengalaman. Karena pengalaman itu bukti nyata. Bukti nyata bahwa memang inilah kenyataannya ketika menjadi bujang gadis kampus. Dari awal tes saja itu sudah menjadi pressure buat kita. Teman-teman berharap kita menang. Teman-teman berharap kitalah nanti yang menjadi people changer Poltekkes Palembang ini ke depannya ketika kita sudah terpilih. Nah, dari situlah suatu pressure itulah yang bikin kita nanti berkembang atau akan menjadi passion kita. Jadi dari pressure itu tercipta passion. Nah, harapan-harapan itulah yang bikin kita berkembang, bikin komunikasi menjadi bagus, public speaking menjadi bagus, gaya kita menjadi bagus, penampilan menjadi bagus, terutama personal branding kita. Nah, karena personal branding itu bagi duta sangat penting. Karena kitalah simbol dari bujang gadis kampus ini. Nah, jadi suatu passion terbentuk ketika dari pressure tadi, harapan-harapan. Jadi pressure itu menurut saya harapan. Harapan-harapan dari orang-orang itu ekspektasi lah. Kalau anak-anak muda sekarang ngomong ke kita supaya mereka percaya kepada kita, mengamanahkan kepada kita untuk kita menjabat sebagai bujang gadis kampus, untuk mewakili mereka, kita untuk tampil, untuk menjadi duta dari kampus ini, atau menjadi tampil mewakili mereka bahwa kitalah wajah mereka, kitalah yang sebagai suatu representasi dari mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Palembang. Luar biasa, benar sekali sebenarnya Kak. Betul. Pressure itu bisa menjadi tantangan atau menjadi motivasi tersendiri buat kita sehingga pressure tersebut kita jadikan passion buat kita di kampus. Bener banget nih. Lanjut nih Kak, pertanyaan kedua nih.
kan banyak nih orang-orang yang lihatnya hidup jadi duta kampus tuh penuh pencapaian, kelihatannya sempurna banget, keren banget sebagai duta kampus. Tapi pastikan di balik itu semua ada tantangan dan tekanan tersendiri. Kakak bisa nggak cerita tekanan atau tantangan apa yang kakak alami selama kakak menjadi duta Bujang Gadis Kampus Poltekkes Palembang? Oke, setiap orang itu berbeda-beda tantangan jadi bujang gadis kampus ini. Dan menurut saya pengalaman, tantangan terbesar itu adalah konsistensi. Konsistensi inilah yang bikin kita terkadang takut untuk tampil, bahwa orang-orang berharap itu kita itu perfect, kita itu sebagai yang terbaik dari yang terbaik di Poltekkes ini. Nah, dari konsistensi inilah kita bisa berkembang, bahwa kita bisa buktikan ke mereka bahwa kita ini pantas menjadi bujang gadis kampus. Nah, dari konsistensi ini, mengapa konsistensi ini menjadi tantangan terbesar? Karena kita ini manusia biasa, bisa goyah, bisa males gitu kan, bisa males. Nah, dari konsistensi inilah kita harus ingat bahwa teman-teman kita berharap kepada kita untuk selalu menjadi yang terbaik di Poltekkes Palembang ini, untuk mengharumkan nama Poltekkes Palembang ini. Nah, jadi kita harus konsistensi untuk terus berkembang di bujang gadis kampus Poltekkes Palembang ini. Luar biasa. Untuk menjaga konsistensi tersendiri itu gimana kak sebenarnya? Oke, ya tadi sudah saya sebutkan itu bahwa harapan teman-teman itu sangat besar kepada kita. Jadi kita jangan sampai sekali kita itu bosen di sini atau kita males untuk terus bergerak di sini. Nah, maka dari itu kita harus konsisten untuk terus bergerak di bujang gadis kampus ini agar tetap berkembang, agar tetap eksis di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa. Maka dari itu konsistensi inilah yang sangat terpenting bagi kita sebagai duta kampus untuk terus menjalankan apa yang diamanahkan teman-teman kita. Sebagai wajah dari kampus nih, bagaimana cara kakak biar tetap percaya diri? Apalagi kan pasti banyak ekspektasi atau pandangan dari orang di sekitar kakak. Gimana cara kakak menghadapi hal tersebut? Oke, yang pertama itu kepercayaan diri itu datang itu dari kita tahu bahwa kita bisa. Kita tahu bahwa kemampuan kita tuh di sini, ada batasnya di sini. Nah, barulah kita di situ kita bisa percaya diri, kita tunjukkan bahwa kita percaya diri dan terus mendobrak suatu hal untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi dari itu semua, kakak belajar bahwa kepercayaan diri itu adalah dari persiapan diri kita sendiri. Bagaimana? Kita harus menganalisa diri kita dulu, bahwa kita bisanya ya sampai sini, atau kita tahu batas kita sampai sini, aku pengen lebih. Berarti kita harus mencoba. Kita harus percaya diri bahwa kita harus bisa mencoba untuk mengupgrade diri kita, untuk menaikkan kepercayaan diri kita, dan dari situlah kita bisa menghadapi semua ekspektasi teman-teman. Bagaimana itu mereka berharap pada kita bahwa kita harus begini, atau kita harus jangan begini. Nah, kita harus buktikan bahwa kita bisa mengikuti mereka, atau kita punya cara kita sendiri untuk berkembang, untuk menjawab ekspektasi mereka. Tuh. Jadi kepercayaan diri itu ya tergantung diri kita, tapi kepercayaan diri itu juga tidak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan, maka kita akan mengacaukan atau memperkeruh suasana. Sebaliknya, kita memperburuk citra diri kita sendiri, citra instansi, citra bujang gadis kampus, citra keluarga mahasiswa. Nah, maka dari itu kita juga harus tahu batasan untuk menghadapi ekspektasi tersebut. Dan percayaan diri itu juga kita memang harus buktikan bahwa kita bisa dan ada hasilnya. Bukan hanya pencitraan semata, bukan hanya pencitraan yang kita harus menampilkan ini di semuanya, tapi hasilnya nol besar. Itu tidak bagus itu. Ini berarti kita tuh harus tahu batasan diri kita. Betul. Biar kita tuh nggak terlalu over, nggak terlalu kurang juga, bener banget. Betul. Ada nih satu pertanyaan nih. Selama menjadi bujang gadis kampus Poltekkes Palembang, pengalaman apa yang paling berkesan hingga mengubah cara pandang kakak tentang diri kakak atau cara pandang kakak tentang berorganisasi? Oke. Pengalaman yang paling berkesan ya. Kita itu ikut bujang gadis itu pasti ada ide-ide yang muncul. Ide-ide yang muncul, dan dari ide itulah kita implementasikan, kita jadikan program kerja di bujang gadis kampus Poltekkes ini. Dari program kerja itulah kita bisa membuat kesan diri kita sendiri, instansi, bujang gadis kampus, dan keluarga mahasiswa. Nah, dari pergerakan kita inilah kesan tersebut muncul. Tapi menurut kakak yang paling berkesan
selama di Bujang Gadis ini adalah ketika kita turun ke masyarakat. Kenapa Kak? Kok bisa sih kita turun ke masyarakat itu berkesan? Karena kita ini sudah diamanahkan oleh keluarga mahasiswa, oleh teman-teman Poltekkes Palembang, bahkan orang-orang dosen pun, direktur dan direktur, itu kita diharapkan untuk membuat citra terbaik atau versi terbaik dari Poltekkes Palembang ini. Karena ya tadi duta balik lagi kan, kita ini simbol dari Poltekkes Palembang ini. Kitalah yang terbaik dari yang terbaik dari seluruh keluarga mahasiswa Poltekkes Palembang ini. Nah, maka dari itu kegiatan sosial inilah menurut saya itu yang sangat berkesan, karena kita bisa membuktikan bahwa beginilah wajah Poltekkes Palembang, beginilah wajah-wajah para mahasiswa Poltekkes Palembang ketika di masyarakat luas, ketika berkegiatan. Nah, itulah yang bikin kita itu menyatu sebagai esensi dari Bujang Gadis Kampus Poltekkes Palembang. Kita sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, yaitu memperbaiki citra kampus, mewakili teman-teman kampus dalam kegiatan sosial Dan memberikan yang terbaik tentunya. Betul. Kak, kampus ya, luar biasa. Ini Kak, pertanyaan terakhir nih untuk mahasiswa yang ingin mengikuti Bujang Gadis Kampus nih, tapi mereka tuh masih merasa takut atau insecure dengan kemampuan mereka. Apa sih pesan dan motivasi Kakak untuk mereka-mereka ini? Rasanya menurut kakak wajar takut itu, karena suatu hal baru itu kan kita belum tahu, masih buta. Nanti ngapain sih di Bujang Gadis Kampus ini, tesnya capek. Tapi ketika kita ada keinginan dalam hati, apa salahnya untuk dicoba? Ayo kita coba, ayo dobrak kemampuan diri kita, ayo lawan rasa takut kita. Jadi dari rasa takut inilah suatu titik yang menurut kita itu blind atau blind spot atau titik buta, kita bisa tahu. Karena percobaan kecil itu akan menghasilkan hal yang lebih besar. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama Bujang Gadis Kampus Poltekkes Palembang, ayo segera cari tahu informasinya, atau ajaklah teman-teman kalian untuk sharing untuk bagaimana tips and trick untuk masuk Bujang Gadis Kampus ini. Nah, balik lagi ke rasa takut tadi, dicoba. Kita harus mencoba, akan mendapatkan hal baru dari rasa takut tersebut. Karena Bujang Gadis Kampus ini bukan mencari siapa yang terbaik, tapi ketika kita sudah mencoba, kita sudah membuktikan bahwa diri kita adalah yang terbaik. Mungkin teman-teman habis nonton video ini langsung nih Kak, langsung cari tahu kayak daftarnya untuk Harus. bukanya kapan ya. Nah, mungkin itu aja Kak perbincangan kita pada pagi hari ini atau episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada yang besar-besarnya, kepada Kakak atas waktu dan dedikasinya nih, sudah ceritain pengalamannya, inspirasinya yang luar biasa telah dibagikan kepada kami semua. Semoga melalui perbincangan ini kita bisa melihat bahwa jadi duta itu bukan hanya tentang gelar dan pencapaian ya, tapi juga tentang proses, tanggung jawab, dan bagaimana kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi sebelum saya tutup nih Kak, kita punya tagline di mana saat saya bilang BGG Talk, kita jawab Grace, Glow, and Growth. Dan BGKPP, More Than Just Pageant. Bisa lah ya? Bisa, Langsung aja ya. Ayo. BGG Talk, Grace, Glow, and Grow. BGKPP, More Than Just Pageant. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.